Berarti ada status hukum di situ. Status hukum yang khusus untuk Rasulullah. Pernikahan Rasul dengan Zainab itu ya dari sisi hukum tadi itu ya membedakan antara anak kandung dengan anak angkat ya, itu ya harus baca Rasul. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Itu. Dan pada pagi hari ini kita mencoba mengkaitkan dengan Rasulullah dalam hal kehidupan rumah tangga. Lalu salah satu tema yang kita bicarakan adalah pernikahan Rasul antara kesunahan dan kekhususan. Mikir ini. Ya ini bagian daripada kecerdasan dalam mentauladani pernikahan Rasul. Secara umum di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasul itu terdapat tauladan bagi kalian, contoh yang terbaik untuk kalian. Kalian siapa? Liman kana, bagi mereka-mereka yang yarjullaha, yang berharap untuk mendapatkan ridha Allah, wal yawmal akhir, dan mendapatkan keselamatan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi mereka-mereka yang senang untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, melalui ayat ini ditegaskan bahwa Rasulullah itu salah satu fungsinya adalah untuk menjadi tauladan. Tauladan dalam beribadah kepada Allah, dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi, dan dalam bersikap. Termasuk tauladan dalam hal berkeluarga dan berumah tangga. Nah, lalu fokusnya di dalam pernikahan Rasulullah itu ada kemungkinan satu memang itu sunnah untuk umat, tapi ada kemungkinan itu khusus berlaku bagi Rasulullah. Masya Allah. Secara umum nikah itu sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Sunnahku, famar ragiba an sunnati, maka siapa yang tidak suka terhadap sunnahku falaysa minni, maka ia bukan termasuk golonganku. Tidak suka itu artinya kemungkinan sebetulnya dia sudah mampu, sudah berhak untuk menikah, tapi dia tidak mau ribet-ribet. Gak usah mikir nikah, gak ada ribet ya gitu ya. Gak ada yang ini, gak ada yang ini, gak ada yang ini. Nah, itu yang bahaya kan gitu terus. Mari gak ada yang ini, gak ada yang ini, terus akhirnya kadang-kadang terus pelampiasan nafsunya secara haram, itu kan bahaya itu. Jadi kesunahan Rasulullah itu adalah memang menikah. Nah, orang yang tidak suka pernikahannya tadi sebetulnya karena mampu tapi tidak mau, atau ya memang dia mengabaikan itu semua, bukan berangkat dari sunnah ya karena naluri manusia ya wes sakarpe lo. Jadi orang yang tidak punya rencana untuk menikah sama sekali itu juga bagian dari orang yang tidak suka kepada sunnah Rasulullah. Termasuk itu ya? Iya. Termasuk bagian dia. Yes, kalau usah mikir, kalau usah habis sebetulnya mau ibadah nang Gusti Allah. Nah itu. Di satu sisi memang bagus, tapi kan Rasul sudah menyatakan, wallahi inni atqakum wa akhsyakum lillah, demi Allah kata Rasul, aku itu orang yang paling bertakwa dan aku orang yang paling dekat takut kepada Allah. Tapi tapi aku juga atazawajun nisa, aku lo menikahi wanita lo gitu ya. Kan sudah siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Ya Rasul, tapi Rasul ya masih senang untuk menikah itu.
maka orang yang melaksanakan pernikahan itu bagian daripada sunnah Rasul. Jadi secara umum menikah itu sunnah. Nggih. Nah, lalu berikutnya lagi kesunahan Rasul itu adalah ada yang bersifat wajib, ada bersifat sunnah. Kesunahan itu amalan atau perilaku Rasulullah yang bisa diikuti oleh umat-umatnya, itu sunnah Rasul yang Itu yang bisa diikuti dikatakan sunnah ya. iya sunnah Rasul. Sunnah itu kan sudah memulai awal gitu, terus dilanjutkan, nah itu sunnah hasanah. Jadi pernikahan itu bagian daripada sunnah Rasul secara umum. Kemudian ada sunnah-sunnah berikutnya yang bersifat wajib, bersifat sunnah. Dalam pernikahan itu kan ada hal-hal yang wajib. Pernikahannya kan sunnah, sunnah Rasul kan itu. Bukan sunnah dalam arti hukum wajib, sunnah haram itu bukan. Tapi kesunahan itu artinya sesuatu perilaku yang patut untuk dikerjakan oleh umat. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Seperti di dalam pernikahan itu ada yang bersifat wajib, tidak boleh sesuka-sukanya. Kalau sunnah itu kan masih silahkan milih gitu. Boleh dikerjakan. Tapi kalau wajib itu ya diantaranya dalam pernikahan itu harus ada wali. Nah itu kan. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Maka adanya wali di dalam pernikahan itu menjadi sunnah yang wajib bagi umat. Sunnahnya yang wajib ya. Wa syahidai adlin, sunnah Rasul yang bersifat wajib. Rukun karena dua saksi yang adil itu. Nah, jadi rukunnya itu bersifat wajib, kemudian ya saksi walinya bersifat wajib, saksinya juga bersifat wajib, karena itu rukun. Wasyahidai adli. Lalu nanti yang berkaitan dengan kesunahan yang lain adalah sunnah dalam arti anjuran gitu ya. Ada yang bersifat anjuran. Ya tentang apa? Di antaranya kalau sudah menikah sesuai dengan syarat rukunnya, oke kan, wajib itu. Tapi setelah itu kan bagaimana motivasi di dalam pernikahan itu adalah supaya suami senantiasa bercita-cita untuk membahagiakan istrinya. Jangan sampai menyakiti istrinya. Nah, menyakiti itu bersifat haram nanti itu. Membahagiakan itu bisa wajib, bisa bersifat sunnah. Artinya wajib itu sekiranya tidak dibahagiakan lalu si istri itu melakukan perbuatan yang hina dan tercela, suami kan ikut terdampak juga bisa. Tapi kalau sifatnya itu kalaupun diberikan itu juga semakin semangat, kalau nggak diberikan lalu tidak sampai tingkatan menyimpang, ya bisa bersifat sunnah. Jadi wali itu wajib, saksi itu juga wajib, akad kabulnya, ijab kabul itu juga rukun atau wajib, akadnya ya gitu. Dua saksi, dua mempelai itu juga rukun, itu juga harus ada gitu. Nah selebih dari yang rukun-rukun tadi itu ya bersifat sunnah, termasuk mengadakan walimah. Sunnah dalam arti hukum anjuran gitu loh. Jika dikerjakan ya tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, termasuk melakukan walimah. Itu kan perintah Rasulullah, menjalankan perintah Rasulullah. Aulim walau bisatin, adakan walimah walaupun dengan modal satu kambing. Jadi begitu ya. Nah itu diajarkan supaya termasuk berwalimah itu berkaitan dengan saat-saat pernikahan. Tapi sifatnya ini tidak rukun, tidak wajib, tapi anjuran. Ini itu contoh kesunahan yang bersifat wajib, ada kesunahan dalam bersifat sunnah, tidak rukun gitu. Nah, kemudian dalam hal ini pernikahan itu kan harus ada wali. Sesuai dengan hadis Rasul. Tapi Rasulullah sendiri pernah menikah itu tanpa wali. Nah, itulah ya. Ini pernah terjadi ya. Ya, dan itu khusus Rasulullah, tidak boleh dicontoh-contoh.
Apa ceritanya? Napa ya? Masih segar ya. Betul. Betul. Kalau tahu krungu ya. Boten ngertos nggih. Salah satu kekhususan Rasulullah dalam urusan wali nikah ya. Nggih, nggih. Bukan wali murid, bukan wali santri, enggak. Tapi wali di dalam pernikahan. Rasul sendiri menikah itu ada yang tanpa wali. Wali. Menikah dengan siapa saat itu ya? Ya. Nanti ini saya ceritakan. Nggih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Wasallam. pernah punya anak angkat ya. Heeh. Bekas budak dimerdekakan. Heeh. Kemudian setelah merdeka disuruh milih, kamu mau pulang kembali orang tua kamu atau ikut di sini. Oh, nggih. Ternyata budak tadi itu menyatakan kulon derek dengan mawon ya Rasulullah. Ya, itulah yang disebut dengan nama Zaid bin Harithah. Ada Zaid bintu Jahsy, ada Jahsy. Zaid bin Sabit, itu sekretaris Rasulullah. Ada Zaid bin Harithah itu. Oleh Rasulullah dibebaskan. Lalu milih kulon derek jenengan mawon. Nah, dari situ maka si anak angkat ini tadi, Zaid bin Harithah tadi itu menjadi anak di hadapan Rasulullah. Ketika usia dewasa, lalu Rasul mencarikan pasangan. Nggih. Yang dilamar adalah Zainab binti Jahsin. Zainab. Nggih. Yang dilamar. Nah, Zainab waktu itu perasaannya itu sebetulnya yang mau melamar itu Rasul untuk Rasul gitu loh. Ternyata itu untuk didapatkan Kepada anak angkatnya itu Nggih. tadi itu. Ya sebetulnya karena Zainab itu nggak tertarik gitu loh. Zainab binti Jahsin namanya ini. Kalau kita Rasul piyambak ya Rasul. Tapi ya napa nggih monggo mawon. Tapi kalau ngapunten kula niki mboten ngada tresno ya kalian. Masya Allah. Nikah. Nggih. Nah, setelah nikah ternyata nggak ketemu antara Zaid bin Harithah tadi dan Zainab bin dari keturunan bangsawan lah, gampangannya itu dari suku Quraisy itu kan. Iya, bangsawan itu, bangsa Quraisy itu. Suku Quraisy ternama istilahnya. Nah, sementara Zaid itu bekas budak. Dia merasa dia canggung, ya tentu sungkan. Nggih. Maka Zainab tadi ya pernah bilang, saya itu sudah gak cinta sampean. Maka jangan jangan salah kalau saya tidak bisa. Nah, itu maksudnya itu. Jadi terus dirasa itu nikah kok kayak gini kayak dirasa nih. Gak nyaman ya. Karena ya Nggih. Zaid sendiri juga nggak nyaman karena supir aja kok macam-macam sama jerakannya. Nggih. Terus gak ketemu lah gitu. Nggih. Setelah itu terjadi yang namanya perceraian dengan Zainab binti Jahsin. ya, berjalan dengan Zainab binti Jahsin Zaid itu. Nah, kemudian setelah itu secara khusus Allah perintah kepada Rasulullah, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakun 'alal mu'minina kharajum fi azwaji ad'iyahim idza qadha minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Falamma qadha Zaidun minha, ketika Zaid sudah merampungkan itu, menyelesaikan pisah gitu. Ya, menyelesaikan watara, urusan-urusan yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusan perceraian tadi itu, Allah secara khusus menyatakan zawwajnakaha, Muhammad melalui malaikat Jibril tentu, aku memerintahkan kamu ya untuk menikahi Zainab. Zawwajnakaha itu di surat Al-Ahzab ayat 37 kalau nggak salah itu. Aku menikahkanmu Muhammad
Dengan siapa? Dengan Zainab itu. Nggih. Padahal Zainab itu kan janda ya, Masih janda nggih. janda dari menantu. Tapi menantu anak angkat kan. Oh iya iya. Lah Zaid ini anak angkat ya. Nggih, nggih. Dinikahkan dengan bintu Jaksin itu. Terus cerai kan, Nggih. janda kan. Nah, kenapa ada perintah khusus Allah menikahinya? Itu sebagai pelajaran, sebagai pelajaran. Ya, Nggih, nggih. ayat dinyatakan zawwajnaka likaila yakuna, supaya tidak ada dosa al mu'mina, bagi orang mukmin, harajun, ya tidak ada dosa. Apa yang tidak ada dosa? Fi azwaji ad'iyaihim idza qadu, untuk mempersunting, ya kan, Nggih. ya harajun, tidak mengapa, tidak dosa, fi azwaji, untuk menikahi apa? Ad'iyaihim, yaitu bekas-bekas mantu dari anak angkat. Bekas menantu kan itu, Nggih. dari anak angkat. Apa itu tujuannya? Li Allah yakuna, untuk menjadi ilmu, menjadi pelajaran, ya, pelajaran bagi umat, bahwa sesungguhnya anak angkat dengan anak kandung itu esensinya berbeda. Iya, iya ada. Secara administrasinya itu dan secara fikihnya itu. Nggih. Ini kan karena kebiasaan orang Arab waktu itu, kalau mengadopsi anak, mengangkat anak itu lalu diposisikan seperti anak kandung. Nggih. Padahal tidak sama. Tidak sama. Nah, dengan Allah perintah tadi memberikan pelajaran kepada umat, ya, ya. Jadi perintah menikah itu tadi tujuannya apa? Supaya menjadi ilmu bahwa menikahi bekas menantu Dari anak bekas angkat. dari anak angkat itu tidak apa-apa, tidak seperti dulu zaman Nggih, nggih. sebelum ayat ini diturunkan gitu loh. Nggih, nggih. Awalnya memang tidak boleh itu ya. Ya kalau bekas menantu itu dari anak kandung, maka selamanya haram. Haram gitu ya. ini termasuk haram tuh Bedanya ya. di situ. Nggih, nggih. Nggih. Tapi kalau ini anak angkat lalu punya istri, nah kemudian cerai, istri ini kan di hadapan ayah tadi itu kan sebetulnya kan bukan siapa-siapa. Nggih, nggih. Wong sing menikahkan itu anak kandung itu ya. Nggih, nggih, termasuk ajnabiyah. Nggih, nggih. Berarti ada status hukum di situ. Nggih. Status hukum yang khusus untuk Rasulullah, pernikahan Rasul dengan Zainab itu, ya dari sisi hukum tadi itu ya membedakan antara anak kandung dengan anak angkat ya, itu ya harus bersama ya. Menantu, bekas menantu dari anak angkat dan anak kandung, status hukumnya beda. Nggih, nggih, nggih. Kalau menantu dari bekas anak angkat itu apa? Tidak ada hubungan mahram. Nggih. Boleh kemungkinan kalau itu dinikahi oleh mantan mertuanya. Seperti Rasulullah itu dengan Zainab kan berarti mantan mertua. Mantan mertua. Apa dari anak angkat. Nggih, nggih. Berarti pelajaran berikutnya antara kandung dengan anak angkat itu beda statusnya. Maka juga nggak bisa jadi wali nikah orang gitu lah ya. Oh, nggak bisa juga jadi wali nikah. Ya anak angkat ya. Iya, 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 iya. Termasuk mamanya perempuan diadopsi oleh seorang keluarga. Nanti kalau menikahkan bukan yang mengadopsi itu yang akan jadi wali, itu tidak bisa. Harus kembali kepada orang tuanya kalau masih ada ayahnya. Tapi kalau tidak ya baru ke penghulu atau wali hakim. wali hakim. Itu tentang proses pernikahannya itu langsung Allah. Itu tidak bisa dicontoh. Terus ada lagi perempuan sudah lengket kemana-mana berdua, bahkan kemungkinan sampai wis meteng orang. Kamu itu kapan nikahnya kok moro-moro? Wes aku nikah. Apa? Aku dinikahkan Allah langsung kok. Loh, ya kan? Nggak ada gitu itu. Nek ngono terus diterima akhir wong ngaku, "Apa lu nikah ngono?" Ya. Ya, itu kekhususan itu kalau persoalan pernikahan dengan Zainab itu. Kalau yang lain ini memang diantaranya karena melalui orang tuanya itu ya. Nggih, nggih. Lalu hal
persoalan berikutnya, apakah mana yang boleh ditiru dan mana yang tidak, itu dalam hal urusan poligami. Iya kan? Nggih sempet rame nih ya, nggih. Ya. Yang jelas di Al-Quran memang ada kuota seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Dari sisi nambah lagi istri ya tetap poligami, seperti Rasul juga poligami. Cuman kan ada batasan. Batasannya apa? Kalau untuk umat Rasulullah, orang mau berpoligami selama mampu dan adil ya, maksimal boleh 4 loh, gitu loh ya. Maksimal boleh 4. Seluruh mazhab seperti itu ya. Iya. 4 ya. Maksimal boleh 4. Tidak lebih. Kalau lebih harus diceraikan. Dan itu terjadi pada sahabat. Yang kebetulan punya istri lebih dari 1 ya dicerai. Maka melakukan yang namanya audisi cinta. Apa audisi? Pemantauan untuk seleksi untuk menentukan grade-nya itu loh. Ya, melakukan audisi, mana yang dilanjutkan, mana yang dicerai kan itu tuh. Iya, seleksi gitu. Dilakukan itu oleh sahabat-sahabat itu. Pokoknya disisakan 4. Sehingga yang diceraikan ya maka menjadi janda. Itu saat ada Rasul ya. Iya, Rasul. Maka setelah ayat itu turun fangkihu ma tabalakum, itu kan Rasul bersosialisasi, mensosialisasikan, wahai di antara kalian siapa yang punya istri lebih dari 4 jumlahnya harus diceraikan, dasarnya ayat ini. Tapi dari sisi berpoligami Rasul melakukan, gitu ya. Cuman dalam hal jumlah poligaminya itu yang tidak bisa dicontoh. Kalau Rasulullah itu kan istrinya berapa? 9. 11. Yang mentahkan 9 itu fitnah itu. Aman berani memfitnah Rasulullah. Yang benar 11 ya. Nah dalam hal ini poligaminya memang itu ada syariatnya gitu ya. Iya. Tapi persoalannya dengan jumlah itu tidak bisa dengan alasan karena ini sunnah Rasul. Rasul dulu istrinya 11, maka kita pun mengikuti sunnah Rasul 11. Nah, kenapa? Karena itu adalah kekhususan untuk Rasulullah. Ayat tadi boleh 2, boleh 3, 4 itu kan turunnya belakangan itu. Nah, sahabat-sahabat itu sudah banyak yang punya istri lebih dari 1 itu, bahkan sampai lebih dari 4. Nah ketika ayat ini turun maka dibatasi, mereka harus menceraikan yang lebih dari 4. Tapi Rasulullah sendiri kan tidak pernah menceraikan istrinya setelah ayat itu turun meskipun. Iya. Oh itu, maka hal ini tidak bisa menjadi contoh dalam arti wah ini sunnah Rasul istrinya lebih dari 10 ini. Nah itu yang untuk umumnya berlaku tadi itu maksimal 4 tadi itu. Nah untuk Rasulullah itu ada 11 tadi itu dengan pertimbangan yang bermacam-macam. Tapi itu hanya khusus Rasul. Di samping itu Rasul pun diharamkan oleh Allah untuk menceraikan istri yang ada. Loh gitu ya. Allah melarang. Kenapa kalau dilarang? Karena dengan janda nanti statusnya, maka siapapun tidak boleh menikahi janda Rasulullah, haram. Itulah ya. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah, maka bagi kalian orang beriman jangan sampai sekali-kali menyakiti dan menyinggung Rasulullah. Wala antangkihu azwajahu min ba'di, dan jangan berani-berani untuk melamar untuk menikahi istri Rasulullah yang janda tadi itu. Mungkin kan itu tuh. Jangan sampai kamu mau berani-berani melamar istri Rasulullah itu. Iya, Masya Allah. Setelah wafat pun juga gak boleh ya? Iya, sama. Gak boleh. Kenapa? Karena statusnya itu istri Rasulullah itu seperti ibu kandung. Adik kandung adik kakak kandung siapapun manusia itu semuanya. Istri Rasulullah itu seperti ibu kandung. Maka haram dinikahi siapapun nanti itu setelah
umpamanya setelah berpisah dengan Rasul karena faktor Rasul wafat itu, istrinya kan masih ada, Nggih, nggih. janda, nggak boleh, dilarang. Sebagaimana Rasul juga dilarang untuk menambah dengan jumlah yang ada itu, gitu lah ya. Nggih. Khusus itu udah bisa dicontoh. Orang-orang, sunnah Rasul boleh kami. Nah, ya mau nggak depan nggak punya. Gitu nggih? Iya, Enggak. iya. Nah, barangkali nanti ada pertanyaan. Ya, baik dulur Al-Vektor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari dulur Al-Vektor ya. Boleh kita mulai ya. Ini monggo. ada dari Sunario, Pak Sunario di Buduran. Assalamualaikum Mas Ishak, ini Sunario. Mas Ishak, saya mau tanya, saya seorang ayah yang gak bisa baca ayat-ayat Al-Quran kecuali tulisan Latinnya. Saya bakal punya mantu laki-laki yang ingin saya tanyakan, apakah saya boleh meminta syarat setelah menikah membaca Al-Quran dan menghatamkannya selama setahun, tapi sebanyak 25 kali, berarti 25 tahun. Ini hanya syarat, jadi bukan mahar. Terima kasih Mas Ishak dan Pak Ustadz atas pencerahannya dari Sunario Buduran Sidoarjo. Ya, mahar itu tidak bisa ditawar-tawar, harus ada. Ya, harus ada. Persoalan masalah jumlah mahar itu sifatnya adalah tergantung kesepakatan Antara kedua jumlah, pihak ya. Nah, selebih daripada mahar itu lalu ada persyaratan dikongkon apa? Menghatamkan Al-Quran selama 1 tahun 1 kali. Sekian kali itu. Monggo, itu tergantung daripada kesepakatan dengan calon mempelai tadi itu. Nggih. Boleh, tapi itu bukan rukun gitu loh ya. Nggih. Nah, nanti kalau itu merasa keberatan ya berarti nggak deal kan gitu toh. Iya. Sehingga ketika itu harus ada, mungkin ada persyaratan dikurangi berapa gitu. Kalau misalkan nggak dilaksanakan, apa nanti mantunya berdosa ya? Misalkan minta. Ya, berdosa dalam arti urusan ini tidak sampai terkait dengan Urusan pernikahannya, pernikahan. kecuali dikaitkan saya menikah ini, dengan menikah ini saya menjadi ini, dan saya berjanji akan melaksanakan ini khatamannya. Sekiranya saya tidak melakukan berarti batal pernikahan. Nah, itu jatuh nanti, namanya mu'allaq kalau gitu. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan hukum perkawinannya ya enggak. Cuman ya tentu itu tidak sesuai dengan janji gitu aja. Tapi tidak sampai menyangkut persoalan Batalnya hukum pernikahan. perkawinannya. Ya gitu ya. Maka ya jangan mudah buat janji-janji yang sekiranya nanti terlanggar terus dihubungkan dengan pernikahan. Ini Iya, kan iya, dengan harus ini dicek, apapun ya. saya melakukan kekerasan terhadap istri saya sampai 3 kali berturut-turut atau 3 kali dalam berbeda, maka jatuhlah talak. Lah itu umpamanya betul-betul itu jatuh itu. Itu loh ya. Itu ya. Iya, Nah, sifatnya syarat tadi itu kesepakatan untuk masalah khatmul Quran tadi itu. Nggih, baik. Ya. Ya. Selanjutnya ya, ini juga ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Ilham Bade Tanglet. Nggih. Bagaimana Yai ketika waktu seorang suami memaksakan untuk poligami, tetapi seorang istri hanya bisa diam tidak menjawab karena tahu nanti akan diduakan. Tidak ridho seorang istri. Tapi bagaimana agama juga membolehkan? Bagaimana Yai pendapat Ya, panjenengan? jadi intinya seorang laki-laki untuk berpoligami itu secara fikih itu tidak disyaratkan harus sepengetahuan istri dan harus tanda tangan keridhaan itu. Gak ada syarat seperti itu ya. Oke. Cuman bagi istri ketika tahu suaminya seperti itu, terus dia tidak ridho, tidak rela terhadap suaminya yang tadi itu, maka istri berhak untuk menuntut cerai, berhak tidak durhaka gitu loh. Kalau nggak ada alasan apapun terus minta cerai, itu durhaka, dosa perempuan itu. Tapi kalau alasannya karena suami menikah lagi ternyata berbagi cinta aku tidak akan pernah rela, maka daripada begitu aku mending untuk
cerai, maka menuntut untuk cerai itu tidak termasuk dosa bagi seorang perempuan karena ada alasan suami tadi itu Menikah. maunya sendiri. Jadi pernikahannya ya sah secara hukum itu. Cuman kan suami yang baik kan tidak serta-merta begitu saja gitu. Oke. Nah, kenyataannya kalau tahunya setelah menikah baru tahu gimana, ya kan tidak langsung harus mikir cerai dulu. Kira-kira setelah menikah selama sekian minggu, sekian bulan. Apakah ada persoalan dalam rumah tangga itu antara suami istri tadi itu loh. Yang lebih dulu, ya selama ini nggak ada masalah juga, tetap tidur di rumah, tetap belanja Seperti juga nggak biasanya. pernah dikurangi. Nah kalau seperti itu yang terjadi, yo nggak usahlah gampang-gampang cerai. Karena faktor tadi itu, faktor gengsi, faktor ego itu loh. Iya, Iso ego. ngono rapi kok, aku gimana nih sama rapi mana, aku mending aku cerai. Monggo, itu haknya. Tapi secara hukum formal Indonesia, Iya. istri berhak mengadukan itu ke pengadilan atau kepolisian untuk diproses itu. Dan tidak Kenapa? dikatakan Karena durhaka ya. tadi itu ada perselingkuhan tanpa sepengetahuan si Si istri pertama. Nah, kadang-kadang bagi laki-laki itu punya jargon, meminta maaf itu lebih gampang diterima daripada minta izin gitu. Jadi gitu gitu. Masya Ya, Allah. jadi istri berhak untuk mengajukan. Tapi kalau dia nggak ingin cerai, tapi suaminya seperti itu dan suaminya ngotot nggak mau juga menceraikan yang ada itu, ya tinggal milih kesabaran istri. Mau lanjut apa putus gitu. Kalaupun lanjut ya berarti kesabaran luar biasa. Kalaupun putus itu tidak termasuk durhaka. Kenapa? Karena ada persoalan pada diri suami tadi itu. Berbagi cinta itu. Ya, itu nggih. Masya Allah. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi Yai dari Evi di Sukorejo. Ya. Assalamualaikum. mana? Sukorejo. Pasuruan ya. Sukorejo Pasuruan ya. Sukorejo, boten dijelaskan ini. Pasuruan ya. Sukorejo Pasuruan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Gimana cara belajar syukur ketika seorang suami pelit atau perhitungan soal uang? Uang belanja minta tiap hari untuk kebutuhan lain. Istri cari sendiri. Matur suwun wassalam. Ya, itu betul-betul betul-betul belajar untuk sabar itu kalau udah gitu tingkatannya itu. Karena memang apa yang semestinya dibutuhkan dalam rumah tangga itu tidak dicukupi oleh suami. Nah, kurang itu ya apa? Kurang itu akhirnya bukan syukurnya tapi ku sabar ya. Iya. Ya agak berat juga memang itu. Padahal suaminya sebetulnya ada, tapi suaminya medit. Ya kalau ini sabar ya monggo, kalau nggak sabar ya paling tidak pertama ya protes kepada suami, Mas. Aku lo dikai belanja sakmi ini, cobalah jenengan hitung sendiri. Aku bukan nggak terima kasih, bukan nggak bersyukur, ndak. Cuman hitung sendirilah kebutuhan ini lo. Ketemu nih piro. Lah sama nggak 1,5 juta setahunan, padahal kebutuhan nggak cukup 3 juta loh. Terus sampean mikir iku ya opo, Mas? Disampaikan nggak apa-apa itu. Nah, nanti ada yang kadang-kadang suami itu tak mau tahu pokok ikut tok tutuk entek no wis gak entek ya terserah entek iso ikut tok. Lah, iku suami yang kurang ajar gitu. Itu bagian daripada suami yang bakhilun itu. Bukan umat Rasulullah kalau kira gitu itu. Betul itu. Jadi kalau ngaku-ngaku dia sebagai Rasulullah terus ternyata kok bakhil terhadap istrinya padahal butuh istrinya itu untuk kebutuhan rumah tangga. Itu nggak akan diakui oleh Rasulullah itu. Ini kenapa? Karena tidak mencerminkan akhlakul karimah seorang suami sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ittaqullah fi nisa, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu, termasuk pemenuhan kebutuhan hajat sandang pangan tadi itu gitu loh ya. Mampu nggak diberikan, kecuali kalau tidak punya kemampuan karena faktor sosial, faktor apa, terus itu harus komunikasi gitu loh ya, tidak serta-merta menengahi wong lanang itu karena kewajibannya itu. Masya Allah, harus tahu juga kewajibannya. Nah, lalu mungkin setelah itu dengan cara tidak dicukupi terus mencari tambahan sendiri ikhtiar lalu berdapat, nah itu disyukuri.
Alhamdulillah aku bisa menyambah untuk kebutuhan Rumah termasuk tangga, iya. bisa anak saya bisa ini karena ngandalkan dari suami ternyata seperti itu. Wis angel niku, angel dilingno tambah muring-muring tok ana. Tambah lara ati. Ana walane model ngene iku. Nggih, Pak. Ngisi-ngisini wong lanang ngene iki. Termasuk ngisi-ngisini masih sak. Nggih. Gak mencerminkan seorang suami yang soleh itu. Ya Allah. Itu nggih. Nggih. Ya mensyukuri apa yang ada, mensabarkan apa yang ada tadi itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu dia berusaha mencari kerja, lalu dapat itu disyukuri. Nggih. Bisa membantu berarti itu. Nggih. Nah, gitu nggih. Nggih. Kalau kejadian seperti itu boleh nggak istri untuk menggugat gitu ya? Karena suami nggak bekerja, malas bekerja, bahkan agamanya juga nggak masuk gitu, tidak sholat, tidak puasa. Iya, intinya alasan seorang istri menggugat dan tidak termasuk sebagai itu karena kalau suami tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nggih. Ya, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Lah, lalu tidak masih itu. Sudah jelas-jelas tahu bahwa kurang, tapi dia mematok hanya seperti itu padahal kurang dan dia punya. Maka ini berarti kan istri tidak mendapatkan hak pengayoman yang wajar gitu. Nggih. Kecukupan yang wajar. Berhak dia mengajukan gugatan itu. Nggih. Tapi kalau dia mikir-mikir lah aku nek cerai apa ya luwih apik. Nah, mikir ngono ngono. Terus wis timangane aku nih aku tak sabar-sabar ae, aku tak ikhtiar tambahan dari rezeki dhewe. Kewanjarane gede wong wedok ngene iku. Ngono lho. Tapi yo anjene bebannya berat gitu lho. Mulane nek ngono ku ya sing akeh istighfare. Anggo si Allah piye iku pik ditegur. Apa krana biyen iku waktu nikah itu gak mikir kayak ngene-ngene iki, akhlak kayak ngene iki. Seperti pokoknya seneng ngono ae. Gak melihat masa depannya kayak apa nanti orang ini gitu loh ya. Iya. Istighfar. Nggih, ngoten nggih. Nggih, sabar loro hati loro pikir. Baik, ya ini waktunya juga habis ini ya. Mohon maaf ya dulur. Mungkin kita bisa tutup monggo. dengan doa. Ya kalau memang sudah cukup, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah ilmu, bermanfaat dan semakin cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.